Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yosef dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai yang namanya semua di modul ini itu kan mengenai bagaimana caranya kriteria memiliki sebuah akun publik jagoan gitu ya, jagoan akun publik. Nah, supaya akun kita nih jadi akun yang strong, itu harus memiliki first impression yang baik. Makanya kita breakdown first impression. Terakhir, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya lagi nih gimana caranya supaya teman-teman bisa memiliki fondasi menjadi jagoan akun publik. Jadi seorang yang memiliki ilmu untuk mengembangkan akun publik itu harus dilengkapi dengan yang satu ini, yaitu menjadi power user Instagram. Power user Instagram. Banyak orang masuk ke Instagram itu membuat akun sign up, dia menggunakan sebagai akun pribadi. Bahkan ketika sudah diubah menjadi online shop, mengelolanya dan analisanya itu caranya masih seperti memiliki akun pribadi. Nah, pertama langkahnya supaya menjadi jagoan akun publik, teman-teman harus mengkonversikan akun tersebut menjadi power user, jadi power account. Kalau kita lihat, salah satunya adalah yang namanya power account. Nanti teman-teman bisa mendapatkan insight, salah satunya menurut saya yang paling penting sekali adalah profile visit. Di sini teman-teman bisa lihat ya, dari akun sekolah pebisnis itu dalam 7 hari ada 32.155 orang yang visit ke akun kita. Ini karena kita akunnya waktu itu sudah 360k follower. Nah, intinya adalah kalau kita tidak men-tracking angka-angka ini, itu kita tidak akan bisa berkembang. Jadi kita harus apa yang bisa kita kembangkan itu harus tracking. Ada istilahnya itu what you cannot measure, you cannot get result. Jadi apa yang teman-teman itu tidak tracking, tidak di measure, itu teman-teman nggak bisa improve, nggak bisa didapatkan resultnya lebih baik lagi. Oleh karena itu pertama-tama convertlah akun teman-teman ini ke bisnis atau creator account sehingga jadi power account, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa salah satunya punya data profile visit selama 7 hari terakhir. Ini jadi tolak ukur. 7 hari ini berapa? Berarti 7 hari kemudian harus lebih baik lagi. Gimana cara meningkatkannya? Kalau 7 hari kemarin ternyata rendah, gitu berarti apa penyebabnya gitu. Dari angka ini teman-teman bisa menganalisa banyak hal. Dan itu hanya bisa teman-teman dapatkan setelah kita beralih ke yang namanya Instagram itu business account atau creator account. Nah, saran saya itu segeralah convert jika teman-teman betul-betul ingin menggunakan Instagram ini sebagai ibaratnya pro Instagram marketer lah, power user, dan bukan sekedar hobi aja. Orang yang menggunakan Instagram tapi menjadi konsumen bagi konten-konten orang lain gitu ya. Tapi kita mau jadi creator, justru kita yang memproduksi konten. Oleh karena itu teman-teman harus tahu cara menganalisanya. Langkah pertama itu masuk ke setting. Setelah teman-teman masuk ke setting, nanti ada account, teman-teman klik account, bisa di paling bawah itu ada switch to professional account. Setelah diklik, nanti akan ada alternatif untuk menjadi creator atau business account. Nah, hingga saat ini saya masih ke business account. Karena perbedaan antara creator sama business account ini di momen saya merekam ini itu perbedaannya nggak terlalu jauh gitu ya. Belum ada, katanya kan mau ada AdSense untuk Facebook dan Instagram namanya AdBreak, dan itu akan dirollingkan beberapa lama setelah di tahun 2020 ini waktu saya merekam ini. Nah, itu mungkin nanti perubahannya akan banyak tuh. Tapi sekarang itu perubahannya tidak terlalu drastis dan silahkan pilih yang bisnis aja, bisnis account gitu. Nanti setelahnya akan diminta untuk mengkonekkan dengan Facebook page yang Anda miliki. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di langkah yang kelima, itu Facebook page-nya saya namakan Sekolah Pebisnis. Itu lalu setelah dikonekkan dengan Facebook page, buat teman-teman yang mungkin belum punya Facebook page-nya, itu di-create dulu Facebook page. Tidak terlalu sulit kok, teman-teman bisa juga browsing di YouTube, itu gampang banget gitu ya. Jadi tinggal gimana cara buat Facebook page gitu, teman-teman tinggal buat Facebook page-nya, nanti dikonekkan dengan Instagram. Setelah udah ada Facebook page-nya, nanti otomatis kalau kita buat bisnis account akan ditanya mau connect ke yang mana, teman-teman tinggal pilih. Setelah itu klik next, nanti akan menjadi seperti yang di paling kanan nih. Nah, ini adalah admin saya namanya Farah. Itu dia menjadi contoh saya untuk convert ke business account. Itu akan ada tulisannya community contohnya. Jadi kita nanti bisa milih ini akunnya apa. Kalau sekolah pebisnis itu kan judulnya adalah media ya. Nah, itu teman-teman bisa pilih. Atau kalau seperti saya nih personal, untuk personal branding teman-teman bisa pilih, misalnya di sini saya pilih
Kalau di handphone kelihatan ya, itu namanya coach gitu. Atau bisa public figure misalnya. Itu ada pilihannya. Nah, di sini ada nih perusahaan media atau berita gitu. News biasanya saya kategorinya. Nah, setelah itu teman-teman bisa mulai mendapatkan nantinya itu data-data seperti ini. Ini tidak perlu diperhatikan sekarang ya teman-teman ya. Ini bayangan aja bahwa buat teman-teman yang belum pernah mengkonversikan dari akun pribadi itu menjadi business account atau creator account, you miss a lot of things gitu. Banyak yang kita miss. Itu yang sebetulnya bisa kita gunakan untuk improve performa kita di akun Instagram kita. Nanti kita akan bahas ini satu persatu, kita akan breakdown juga. Nah, begitu teman-teman convert ke business atau creator account, nanti masih kosong datanya. Karena baru saja dibuat business account atau creator account-nya. Nah, selama teman-teman mengisi, selama teman-teman posting, ada yang like dan segala macamnya, selama 7 hari ke depan, nanti baru muncul nanti kriteria seperti ini. Oke, jadi kenapa kita harus convert? Karena data itu penting. Satu, teman-teman sekarang ingin mendapatkan follower, tapi ternyata kita nggak pernah tracking perkembangan follower kita hari ini berapa, kemarin berapa, minggu lalu berapa, bulan ini kita dapat berapa follower dibandingkan dengan bulan lalu. Kalau tidak pernah di-track, gimana kita bisa mendapatkan konstan follower dengan kita bisa tahu effort apa yang harus kita keluarkan seberapa besar. Itu kalau kita nggak track, kita nggak akan tahu. Kedua, kita bisa analisa konten yang kita sukai itu kadang-kadang beda dengan yang follower kita sukai. Yang mereka suka itu yang mana? Nah, itu bisa di-track, bisa dianalisa. Ketiga, kita bisa track juga karakteristik dari follower kita itu siapa. Apakah kita harus menyebutnya teman-teman? Apakah harus menyebutnya gue lo? Apakah harus menyebutnya bapak-bapak ibu-ibu gitu ya? Apakah kita harus menyebutnya mungkin dengan sebutan yang lain gitu ya? Misalnya beb gitu misalnya, karena followernya sudah pasti ibu-ibu yang sudah punya anak misalnya gitu kan. Jadi ini bisa kita cocokkan dengan cara kita komunikasi juga. Jadi data ini penting sekali dan saya sarankan teman-teman sekarang itu convert dulu ke bisnis atau creator account. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya.